Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikutul Jannah, Prodi Manajemen Bisnis dari kelas Manajemen B21. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sains, di mana saya akan menjelaskan tentang materi dari linear programming atau program linear. Apa sih pemrograman linear itu? Dapat didefinisikan sebagai masalah memaksimalkan atau meminimalkan fungsi linear yang memiliki batasan linear. Kendalanya bisa berupa persamaan atau ketidaksetaraan. Nah, masalah optimasi ini melibatkan perhitungan antara untung dan rugi. Di mana masalah linear ini adalah salah satu kelas masalah optimasi yang sangat penting yang membantu menemukan wilayah yang layak dan mengoptimalkan solusi agar mendapatkan nilai fungsi tertinggi atau terendah. Dengan kata lain, pemrograman linear dianggap sebagai metode optimasi untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dari model matematika tertentu dengan serangkaian persyaratan yang direpresentasikan dalam hubungan linear. Tujuan utama dari masalah pemrograman linear ini adalah untuk menentukan solusi yang optimal. Nah, di sini pemrograman linear memiliki beberapa metode, di mana ada metode mempertimbangkan ketidaksetaraan yang relevan dengan suatu situasi dan menghitung nilai terbaik yang diperlukan untuk diperoleh dalam kondisi tertentu, di mana masalah pemrograman linear ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu seperti metode grafik, metode simplex, atau dengan menggunakan alat seperti R, Open Software, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas satu teknik terpenting yang disebut dengan metode grafik. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa itu metode grafik. Di sini, metode grafik digunakan untuk mengoptimalkan pemrograman linear dengan dua variabel. Jika permasalahan mempunyai dua variabel keputusan, metode grafik merupakan metode terbaik untuk mencari solusi optimal. Dalam metode ini, himpunan ketidaksetaraan diberi batasan. Kemudian, pertidaksamaan tersebut diplot menjadi bidang X dan Y. Setelah semua ketidaksetaraan diplot dalam grafik X dan Y, wilayah yang berpotongan akan membantu menentukan wilayah yang layak. Wilayah yang layak akan memberikan solusi optimal serta menjelaskan semua nilai yang dapat diambil dalam model kita. Mari kita contoh di sini dan memahami konsep dari pemrograman linear dengan menggunakan metode. Nah, ini merupakan contoh soal dari program linear dengan menggunakan metode grafik, di mana diketahui perusahaan mebel PT Cahaya Bintang Medan fokus memproduksi dua produk, yaitu lemari dan tempat tidur, yang diproduksi melalui dua bagian, yaitu fungsi perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu lemari diperlukan 4 jam kerja dan perakitan dan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu tempat tidur diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap lemari dan tempat tidur yang dihasilkan masing-masing yaitu 80.000 dan 60.000. Tentukan nilai maksimumnya. Langkah-langkahnya yaitu adalah 1. Menentukan variabel keputusan, 2. Fungsi tujuan, 3. Fungsi kendala, 4. Membuat diagram. Di mana kemudian diketahui dari dua produk ini yaitu adalah lemari dan tempat tidur. Kemudian buat tabel. Di tabel ini yang prosesnya ini adalah proses dari tadi kan sudah dijelaskan yaitu ada perakitan dan pemolesan. Nah, untuk lemari memerlukan 4 jam perakitan, sedangkan tempat tidurnya itu 2 jam perakitan. Kemudian 2 jam untuk pemolesan dari lemari, 4 jam pemolesan untuk tempat tidur. Kemudian total jamnya itu berapa? Yaitu untuk yang perakitan 60 jam, pemolesan 48 jam. Laba yang dihasilkan adalah 80.000 untuk lemari, 60.000 untuk tempat tidur. Maka variabel keputusannya adalah lemari dijadikan sebagai L, tempat tidur adalah T. Fungsi dari tujuannya. Nah, untuk fungsi dari tujuan yaitu Z-nya sudah diketahui kan, 80.000 untuk L dan 60.000 untuk T. Maka, fungsi kendalanya adalah untuk perakitan sama dengan 4L ditambah 2T kurang dari 60, sedangkan pemolesan 2L tambah 4T kurang dari 48. Untuk kendala non-negatifnya, jadi adalah L lebih dari 0, T lebih dari 0. Kemudian kita akan membuat diagram kan. Nah, untuk diagramnya itu perlu diketahui perakitannya itu 4L ditambah 2T kurang dari 60.
4L ditambah 2T sama dengan 60. Nah, jika L-nya ini kosong atau 0, maka 4L ditambah 2T sama dengan 60. 0 kan, 0 yang L ini ditambah 2T sama dengan 60, 2T sama dengan 60, maka nilai T-nya adalah 60 dibagi 2 sama dengan T nilainya adalah 30. Jadi, HP-nya adalah 0,30. Kemudian, kita akan menentukan yang T ya, nilai T. Jika T adalah 0, maka 4L ditambah 2T sama dengan 60. 4L ditambah 0 sama dengan 60. 4L 60, L-nya berarti nilainya 60 dibagi 4. Maka L adalah 15. Jadi HP-nya adalah 15,0. Untuk tadi perakitan. Kemudian untuk pemolesannya nih, di pemolesan ada 2L tambah 4T kurang dari 48. 2L tambah 4T sama dengan 48. Jika L-nya adalah 0, maka 2L ditambah 4T sama dengan 48. 0 yang L ya, nilai L yang ini dinolkan, ditambah 4T sama dengan 48. 4T sama dengan 48, T-nya adalah, nilainya adalah 48 dibagi 4. Maka hasil T-nya adalah 12. Jika HP-nya adalah hasilnya 0,12. Nah, itu tadi untuk nilai T-nya kan sudah ketahuan yaitu 0,12. Kemudian, jika T-nya dinolkan, maka 2L ditambah 4T sama dengan 28. 2T ditambah 0 sama dengan 48. 2L sama dengan 48, kemudian L-nya adalah 24,8 ditambah 2, jadi nilai L-nya adalah 24. Maka jadi HP-nya adalah 24,0. Kemudian semua hasilnya kita taruh di sini ya. Jadi untuk L, nilai L, dan nilai T, di mana pertama untuk tadi pemolesan untuk yaitu 0,30, 15,0. Kemudian untuk di pemolesan tadi ini adalah nilainya 0,12, sedangkan di nilai T adalah 24,0. Sekarang kita akan membuat diagramnya, membuat grafiknya dulu ya. Untuk grafik sudah dibuatkan, kita akan menentukan untuk titik dari L-nya ini adalah 0, sedangkan titik T-nya adalah 30. Maka di sini kita lihat, di sini ada titik 30. Kemudian di sini nilainya adalah 15, maka di sini nilainya 15. Kita garis menjadi lurus. Kemudian untuk nilai yang pemolesan tadi yaitu 12, maka di sini. Kemudian ada 24, kita taruh di sini. Jadi di garisnya menjadi sini. Kemudian di dalam arsiran ini ada hasil yaitu ada 6, kita buat garis lurus menjadi ke bawah juga menggunakan garis lurus, yaitu hasilnya adalah 12. Maka diketahui nilai untuk A adalah 0,12, untuk nilai B adalah 12,6, dan untuk nilai C adalah 15,0. Maka untuk labanya, laba A, B, dan C diketahui sebagai berikut, yaitu laba A 0,12. Nah, yaitu L dan T. Untuk Z max-nya nih, 80.000 L ditambah 60.000 T, maka sama dengan ini dinolkan, kemudian ditambah 60.000 untuk yang 12 tadi, yang T, dan di bawahnya lagi kita taruh 0 lagi, kemudian ditambah yang ini, hasilnya adalah 720.000, maka hasil dari laba A adalah 720.000. Kemudian untuk laba yang B, nah hasil laba dari yang B, kita lihat ini yaitu 12,6. Maka untuk nilai T-nya, nilai L-nya adalah 12, sedangkan 6 adalah T. Jika menggunakan Z max, maka hasilnya adalah 60.000. Ini 12, yang ini nilai ini ditambah 60.000, 6-nya yang ini, kemudian sama dengan 960 ditambah 360. Maka hasil dari ini adalah 1.320. Maka ini dinamakan dengan laba maksimalnya. Kemudian di nilai akhir yang laba C nih. Untuk yang C ini hasilnya kan tadi 15 untuk L, 0 yang T. Maka Z max-nya adalah 80.000 dalam kurung 15 sama dengan 60.000 sama dengan 0, maka akhirnya adalah nilai akhirnya 1.200.000. Ini menjadi hasilnya menjadi 0, kemudian sama dengan 1.200.000. Maka labanya adalah untuk yang C adalah 1.200.000. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.